Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Dan selamat berjumpa kembali dengan kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah soal latihan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPK Guru atau P3K khusus guru. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah contoh soal yang bisa digunakan untuk latihan guna mempersiapkan diri mengikuti tes P3K ini. Jadi khusus untuk teman-teman guru. Nah, pada kesempatan kali ini contoh soal yang akan kami bagikan yaitu dengan materi PPKN yang dikhususkan untuk guru. Nah, langsung saja silahkan disimak dan diperhatikan contoh soal berikut ini. Nah, jadi soal pertama, Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Nah, konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah A. Sebagai peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Nah, jadi ketika menemukan soal yang seperti ini, langsung saja jawabannya adalah A. Nah, mengapa jawabannya A? Karena konsep kunci yang perlu dicermati adalah fungsi Pancasila dalam konteks dasar yang bersifat mendasar, serta lingkup wadah atau negara, bukan dikaitkan dengan bangsa atau manusianya. Kata yang jelas membantu adalah landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintahan. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, di mana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Nah, jadi jelas ya, jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 2. Manakah pernyataan berikut tentang Pancasila sila pertama yang paling benar? A. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib beragama. B. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa peraturan perundang-undangan didasarkan pada agama. C. Sila 1 Pancasila mengamanatkan bahwa seluruh warga negara wajib bertuhan yang diwujudkan dengan memeluk agama dan kepercayaannya. D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. E. Sila 1 Pancasila mencintai sesama sesuai dengan keyakinan agamanya. Nah, jadi jelas ya untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah D. Sila 1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Nah, jawaban ini paling benar karena lengkap dengan petunjuk pada 1, yaitu pengakuan adanya Tuhan yang tertuju pada sisi vertikal. Kemudian kedua, rukun antar umat beragama yang mengarah pada sisi horizontal, serta penegasan. Kemudian ketiga, aturan dan penyelenggaraan bernegara harus berketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama. Nah, jadi jelas ya jawabannya adalah D. Nah, kemudian soal yang ketiga. Negara hukum material dan negara hukum formil merujuk pada tradisi yang berbeda dari
paham Rechtsstaat dan the rule of law. Nah, manakah pernyataan di bawah ini yang benar dalam membedakan antara negara hukum material dan negara hukum formil? A. Paham Rechtsstaat menekankan substansi material. B. Paham Rechtsstaat menekankan bentuk aturan hukum. C. Paham Rechtsstaat menekankan proses persidangan. D. Paham Rechtsstaat menekankan hukum acara persidangan. E. Paham Rechtsstaat menekankan tata cara persidangan hakim memberi putusan. Nah, jadi jawaban yang benar yaitu A. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa paham Rechtsstaat lebih menekankan materi hukum yang dijalankan oleh penyelenggara negara. Sedangkan the rule of law lebih menekankan bentuk aturan yang pasti. Nah, kemudian Rechtsstaat mengikuti pola tradisi Eropa kontinental. Sedangkan the rule of law mengikuti pola di Inggris. Nah, berdasarkan ketentuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi ada dua unsur yang dalam negara, yaitu pertama adanya norma material yang mengatur hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, tidak berdasar kekuasaan. Kedua, bentuk aturan dan tata cara formal yang jelas dan pasti. Nah, jadi jelas ya, di sini jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 4. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang Pengadilan HAM. B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM, dan KPAI. C. YLBHI dan Kontras. D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah C. YLBHI dan Kontras. Nah, cukup jelas ya bahwa YLBHI dan Kontras itu penekanan ada pada lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan yang mampu mengkritisi upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Jadi untuk soal nomor 4 ini jelas ya dan cukup mudah. Nah, selanjutnya contoh soal kelima. Selalu membina kerukunan, persatuan dan kesatuan di lingkungannya, serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi. Keluarga dan golongan merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban. B. Cinta tanah air. C. Sadar bernegara Indonesia. D. Sadar berbangsa Indonesia. E. Jati diri bangsa Indonesia. Nah, jadi untuk soal ini jelas ya jawabannya adalah B. Cinta tanah air. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Nah, dari semua definisi ini, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Nah, jadi jelas ya untuk soal nomor 5 ini, jawabannya adalah B, cinta tanah air.
Nah, jadi untuk contoh soal yang dapat kami bagikan pada kesempatan ini ya cukup sekian. Jadi kurang lebih seperti inilah contoh soal untuk materi P3K khusus untuk guru, khusus materi PKN. Nah, jadi semoga apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K. Kalau suka dengan apa yang kami bagikan ini, silahkan dikomentari. Ya, semoga saja kami bisa terus berbagi dan melanjutkan contoh soal berikutnya. Ya, jadi sampai ketemu di video kita yang berikutnya.